nggak perlu pesimis melihat teman-teman mungkin yang mungkin ada anaknya pejabat ataupun punya modal yang besar. Anda baru dari orang yang kalangan bawah ataupun hanya pas-pasan, itu sebenarnya bukan hal yang utama untuk Anda pesimis. Karena kalau ketika sudah pesimis, pasti jalan buntu untuk mencari informasi. Halo semua, balik lagi di channel Doseku 30, nikmati hidup dengan caramu. Hari ini saya senang banget bisa bertemu sama King Osparko. Kebetulan lagi cuti ya, King? Betul sekali, lagi cuti nih. Lagi sibuk tapi masih sempet untuk main. Jadi gini, King, orang kan selalu bertanya, mungkin kalau seandainya saya nanya tentang olahraga, kayaknya orang semua udah tahu. Jadi sekarang saya mau bahas yang mungkin yang jarang ditanyakan gitu, King. Kan kita semuanya ngelihat King kan suka lompat-lompatan. Itu sebenarnya pernah gagal nggak sih? Tentu saja ya, apa yang saya lakukan di media sosial ataupun kehidupan sehari-hari tentang olahraga, banyak hal kegagalan yang saya dapatkan ya. Terutama dalam melakukan sesuatu yang bersifat ekstrim ya, aktivitas fisik, itu tentu saja sudah barang hal yang wajar kalau terjadi gagal. Sehingga pada saat kegagalan itu sebenarnya bagian saya adalah mengukur bagaimana tingkat kemampuan kita itu sudah pada level tertentu atau belum. Kalau kita paksakan baru level 1 tapi inginnya di level 3, kadang-kadang itu ya bisa kegagalan akan muncul. Tapi ketika antara keinginan dan kemampuan kita sepadan, otomatis kegagalan itu akan terjadi hampir 0% lah seperti itu. Oke, King, kalau seandainya untuk kita olahraga terus nih, King, recovery itu sebenarnya bagusnya berapa lama ya, King? Pokoknya dalam seminggu kita recovery benar-benar libur olahraga atau memang intensitasnya dikurangin, King? Kalau memang masalah recovery ya, tergantung jenis olahraganya ya. Kalau memang dia olahraganya weight training atau olahraga beban, tentu saja di sini mereka butuh, kalau memang latihan 3 hari, 4 hari keempat dia break ataupun rest, kemudian ketemu lagi hari kelima dan seterusnya. Atau bisa juga dalam 1 minggu ada waktu rest, bukan rest total ya, maksudnya dia melakukan gerakan stretching atau enggak hanya jalan santai atau cardio, ya tetap bergerak tapi dia tidak melakukan kegiatan yang sama dalam hal untuk melaksanakan aktivitas weight training ataupun latihan beban ya, mau dia gym ataupun calisthenics ya. Intinya setiap minggu harus ada waktu 1 atau 2 hari yang digunakan untuk melaksanakan recovery. Oke. Nih buat pesan-pesan King ya buat masyarakat yang masih malas atau dengan alasan nggak ada waktu, itu gimana King? Waktu buat olahraga gitu. Ya memang ya, kita sadari bersama hampir semua orang memiliki aktivitas bersifat rutin ya, berbeda, tapi mereka rutin melakukan kegiatan hal tersebut. Nah di sini kan sebenarnya kalau dia sudah tahu rutinitas dia sebenarnya sudah bisa mengatur. Apakah dia mulai subuh dia sibuk sampai dengan sore, atau malamnya free, ya malam digunakan dia olahraga. Nggak apa-apa olahraga malam ya? Sebenarnya nggak apa-apa, yang penting kan kita di udara yang tidak terlalu lembab, pencahayaannya bagus, tidak berisiko terhadap kecelakaan ya nggak masalah. Karena dia punyanya waktunya malam, atau nggak dia hanya punya waktu siang, pada saat istirahat siang dia gunakan olahraga juga nggak masalah. Karena sendiri kita yang tahu 24 jam itu. Kadang-kadang orang yang aku kerja sip-sipan ya nanti nggak ini, ya kamu tahu kapan olahraga itu cukup 30 menit sampai 45 sebenarnya sudah ideal banget lah istilahnya. Oke, buat semangat nih, kan banyak-banyaknya anak-anak muda yang mengidolakan King Osparko gitu kan. Jadi biar mereka semangat dalam menggapai cita-cita, terutama mungkin anak muda itu sekarang lebih banyak ini kayak jadi abdi negara gitu. Jadi pesan King mungkin buat anak-anak muda, jangan takut gagal atau gimana King? Ya, pesan saya sih bagi teman-teman ataupun adik-adik saya yang memang berkeinginan untuk mendaftarkan diri di TNI, Polri ataupun aparat negara ya. Satu hal yang harus benar-benar jadi komitmen adalah bahwasanya semua yang kita lakukan itu adalah merupakan dedikasi yang kita lakukan. Contohnya adalah kita ingin sesuatu ini, kita melihat bagaimana dia tingkat keseriusan, keuletannya dia bagaimana dia mengatasi kegagalan tersebut, bagaimana dia mencari informasi sebanyak-banyaknya. Itu sebenarnya mengukur tingkat kepribadian ataupun tingkat kesuksesan orang. Tapi ketika itu sudah dilakukan juga tidak berhasil, berarti itu memang sudah kuasa Tuhan ya. Jadi
nggak perlu pesimis melihat teman-teman mungkin ada anaknya pejabat ataupun punya modal yang besar. Anda baru dari orang yang kalangan bawah ataupun hanya pas-pasan, itu sebenarnya bukan hal yang utama untuk Anda pesimis, karena kalau ketika udah pesimis pasti jalan buntu untuk mencari informasi, berlatih, menyiapkan diri, itu pasti sudah stuck di sana karena udah pesimis duluan. Tapi kalau over optimis juga nggak boleh juga. Kenapa? Ketika dia over optimis, dia akan mengabaikan hal-hal yang sepele, karena dia nganggap dirinya udah super, udah semuanya bisa. Kadang-kadang hal kecil yang tidak dia prediksi bisa terjadi. Oke, itu kan buat anak-anak muda ini, buat Sparko King, masih banyak nih orang-orang yang nanya Sparko ini gimana sih gitu. Sparko saat ini memang belum muncul secara besar ya, skala besar di setiap kegiatan latihan, karena memang kita masih mengikuti prokes ya. Protokol kesehatan ini sangat penting karena kita menganut kebijakan pemerintah. Tentu saja ini kita bisa laksanakan dengan cara online ataupun di rumah masing-masing, di grup-grup sendiri disebarkan, memberikan semangat pada anggota ataupun pada yang lainnya untuk tetap berolahraga. Namun ketika nanti Sparko ke depan ini sudah dibuka secara meluas, saya kira pelatih-pelatih sudah mulai kembali lagi ya dari aktivitasnya yang saat ini diam, sudah bisa menyebarkan lagi. Anda yang belum bergabung di Sparko ataupun yang sudah bergabung, tetaplah bersemangat karena Sparko sudah diketahui bersama, sudah memiliki badan hukum ya. Sudah dinotariskan, ya, sudah ada itu badan hukumnya, kemudian sudah punya dana sendiri ya, dimana Karten support habis ya untuk kegiatan Sparko, dimana kedepannya kalau sudah selesai pandemi ini kita akan membuat beberapa event ya di daerah-daerah tertentu untuk mengajak masyarakat agar andil dalam berolahraga. Oke, terima kasih King. Satu lagi mungkin pesan untuk kita semua dalam menjaga kesehatan tuh perlu apa aja King? Pesan saya adalah yaitu yang pertama 3 hal yang perlu dipedomani, yaitu olahraga, makan, dan istirahat. 3 rangkaian ini tidak bisa dikedepankan satu ya, dia harus berimbang, seimbang semua. Olahraga pada saat pandemi ini gunakan gerak-gerak badan. Olahraga itu bukan harus berlari, bukan harus jalan, itu kan harus nge-gym ya. Bisa di tempat, gerak-gerakan stretching, kemudian ya di tempat-tempat itulah, di tempatnya dia bekerja ataupun di rumah lakukan gerakan aktivitas untuk bakar kalori ya. Kemudian makanannya yang mencukupnya, maksudnya jangan overload ya. Makanya berlebihan, udah olahraganya sedikit tapi makannya berlebihan itu menambah berat badan, berisiko juga. Kemudian istirahat juga, jangan terlalu banyak begadang, karena kenapa? Ketika begadang tentu saja tubuh kita akan dipaksakan untuk melawan metabolisme secara natural ya, akan mengalami penurunan imunnya dia, sehingga pada saat tertentulah beberapa penyakit ataupun virus bisa menyerang kita di saat kondisi kita lemah. Oke, terima kasih King atas waktunya, sukses terus. Sama-sama. Ini harus terbang lagi King ya. Ya, ini persiapan terbang lagi kita ke. Ini luar biasa sekali King. Terima kasih sekali lagi. Mudah-mudahan buat kalian yang nonton video ini, ingat semuanya butuh proses ya King ya. Iya, semua butuh proses. Jadi buat kalian yang mau daftar atau yang masih muda-muda, jangan pernah mengabaikan proses ya King ya. Iya, betul sekali. Oke, terima kasih King. Sampai ketemu lagi. Salam Sparko.